Sehingga ya fatwa beliau gitu, alaikum bil jamaah. Mulane Was Al-Qarni itu legenda tenan. Dia nggak pernah punya makanan, nggak pernah punya baju kecuali yang dipakai. Alasannya kalau lebih nanti takut dihisap. Terus yang nggak bisa ditiru lagi dia ini ora tau Jumatan. Mergo ora tau di pakaian sing cukup nggo nutupi aurat. Jadi cara madzhab dekne. Pakaian sing ra kena hisap sing pas nggo nutupi aurat. Luwe ayane iku hisap. Dek ini nak misalnya dalu mangan, ya kudu entek segane. Nak ora disedekahno. Mergo nak luweh ana hisabe. Wis ngono, wani gitu. Ya ora ora lane ora usah dadi wali abot dadi wali. Nah, sebetulnya di formulir wali itu jauh ono pendaftarannya. Itu wali kan ono aktob, anjab. Ono wali paling gampang wali atfal. Malah nih gue manakib waya anjab, waya aktob, waya datus, waya atfal. Atfal itu wali nopo kecil. Atfal itu jamaknya nopo tiflun. Kecil artinya kok cacilik dolan mulai mangan, berdolan mulai mangan. Pokoknya dunia ora dipikir, kok ora ono sing mikir. Soal cacilik dolan terus mulai sore mangan, dolan jajan mangan. Wis pokoke dunia ora usah dipikir, wis ono sing ngatur iku santai. Iku jenenge wali nopo. Tapi kowe daftar iku malah ra masuk. Mucah cilik kok seneng rondo. Jadi ya gak mungkin juga. Ora kok daftare wali atfal. Bukan ya aneh. Mucah cilik ora duwe napa? Jawa tadi nafsu. Terus kowe wali apa? Aktob ku patoke bumi abot kan anjab ulama, wali cerdas iku wali ulama. Atfal oleh saenake dhewe tapi syaratnya mau ora oleh seneng napa? Jadi macam-macam. Lah Was Al-Qarni kelasnya mun wali kutub, patok ibumi karena tadi dia itu saking takutnya bisa. Tapi itu punya efek beliau tidak bisa Jumatan karena enggak punya pakaian yang pantas. Makanya enggak bisa ditiru secara syariat. Saya ulang lagi beliau dalam konteks tertentu itu enggak bisa ditiru secara nopo. Tapi itu biasa dalam khazanah ilmu kewalian itu ada perilaku tertentu yang harus diakui benar, tapi secara konteks syariat nggak bisa di. Nah, itu yang digambarkan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu ada orang yang potensi kafir besarnya, cilik dipateni, timbang gede kafir atau mati mulai cilik. Tapi pertanyaan secara syariat, Nabi Khidir kan ngerti catatannya nanti ini calon mati kafir. Lagi apa roh catatannya ada? Kan nggak mungkin kita ikut itu. Mulanya dari Habib Salim Asyatiri ketika ngarang kitab tafsir sekarang kan baru beredar kitab beliau mengatakan Nabi Musa itu luwih afdal dibanding Nabi Khidir. Karena Nabi Musa tukang protes, cara ora protes dia ora pati nabi sing afdal. Kenapa? Normalnya setiap nabi syariat kalau ada kemungkaran saat itu juga harus protes. Li'annahu la yasbiru ala mungkarin ro'ah. Saya ulang lagi, li'annahu la yasbiru ala mungkarin ro'ah. Makanya ini kan problem kita ya. Ini kerungono tenan, awas kena keliru. Kalau balik malah ya. Tradisi santri di Indonesia atau penggemar wali di Indonesia, wali itu kan punya tempat khusus, bahkan diyakini di atas ulama. Padahal dulu tradisinya ulama itu diyakini di atas wali. Sampai Imam Syafi'i ngendikan, nak ulama Isra wali, ning dunia orang wali. Masyhur dia ngendikan, nak ulama mesti wali, nak wali ora mesti ulama. Wali itu modal sabar seperti wali. Nah ulama kan kudu ngalim. Ruwet napa? Ruwet. Dada apal alfiyah, apal waswae ruwet. Wali ke sabar ngalor ngidul untuk jadam nak tepak ono sing yakin ke wali. Nek ora tepak darane wong edan kan pilihane kok loro tok. Nah niki rungokno tenan ya. Andaikan para ini kata beliau, andaikan para pembaca tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa, kok dia orang faqih dan dia pakai konstitusi konon fakih, maka akan mengidolakan Nabi Musa, yaitu adamus sobri li'annahu la yasbiru an mungkarin ro'a. Kalau kalian malah ini, misalnya kita ngaji fakih, hukumnya roh barang mungkar piye, siji ngingkari, fal yughayyiruhu biyadi, fa ilam yastati fa bilisani, fa ilam yastati fa bi qalbi, wa dzalika ataful iman. Pertama roh barang mungkar reaksi kita satu harus ingkar. Kalau punya otoritas bisa bikin perda perpu anti maksiat. Kalau tidak bisa ngandani. Kalau tidak bisa kamu ingkar bil. Artinya kalau ada mungkar wajib kamu mereaksi dengan cara menentang. Pokoknya mereaksi lah.
Dengan Nabi Khidir cara zahir mungkar dan Nabi Musa langsung mereaksi, maka Nabi Musa poinnya baik karena dia mereaksi barang mungkar. Tapi ngomong maca kitab ora ngono carane maca wis ngidolakno wali sik dadi Nabi Musa piye terus dikandani kon sabar kok gak sabar goblokmu lho wong maksiat kok di sabar. Paham kan? Paham kan lagi paham Rukin. Mun dhisik wis tau keliru mesti. Paham lah ya wong roh maksiat kok di apike ya ora sabar. Mulane justru itu Nabi Musa punya kelas yang baik li annahu la yasbiru amungkarin. Roh dia tidak sabar melihat mungkar yang dia lihat, maka dia langsung protes. Justru itu namanya baik, skornya baik, karena nggak menyabari kemungkaran yang bisa dilihat. Mengenai wae kalau mau janji bejengan, insya Allah wae naik urip. Kalau mulang tafsir tak selingi fakih. Mergo fakih ngitungnya eksak kan. Eksak itu ya eksak itu detail per detik per menit. Misalnya ngeten iki. Rungono kene awas nak salah rokok. Zaid teko ning Ruhin, Pak Zaid itu kafir. Zaid itu kafir teko ning Ruhin. Pak Kiai Ruhin kula badhe Islam. Terus Ruhin muni ngene, nggih benar riyen kula sugih teh. Kula damel teh. Ruhin gawe teh sari 10 menit. Ya pinten? 10 menit. Setelah nyuguhi teh, binara, baru ditalkin syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu kalau menurut fikih yang ekstrim, Ruhin itu jadi murtad. Ruhin sing goblok itu jadi murtad. Kenapa? Karena dia membiarkan kekafiran berjalan 10 menit yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Berarti dia ikut bertanggung jawab terhadap perpanjangan kekafiran 10 menit yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Enggak, saat itu juga. Coba bayangkan misalnya pas Ruhin gawe kopi terus wong iku mati. Mati ini jenis kafir tak Islam? Kafir. Sing salah sapa? Ruhin. Oh, oleh beri salah Ruhin bater. Iku mau kasut tuh ini. Sampai cari di bab murtad. Termasuk murtad adalah orang yang mau masuk Islam, kemudian si kiainya menyuruh mandi dulu atau ngopi dulu, karena membiarkan kekafiran ada yang bisa dihilangkan saat itu juga. Ini yang fikih ekstrim, saya ulang lagi ya. Iwa ibaratnya ten, padahal kamu kadang niatnya apa? Nunggu kondisi ideal. Pantau pasete tamu disuguhi sih. Mereka nak dicontohno itu mesti kita goblok ya. Misalnya ngeten. Ono kecelakaan ning dalan, misalnya Rukin misalnya katokan cekak serokokan ngalor kidul ning ratan. Bariku ono wong kecelakaan, kecemplung kali atau kecelakaan ning ratan. Terus ke bareng mbok delok tak kelambinan sih. Napa? Roh kecelakaan kecil-kecil jadi tak kelambinan sih, toto-toto sih nganggo kelambi. Utawa ana wong kelentir Rukin toto-toto sih, ya sedang mati. Jika dalam kecelakaan fisik saja kita harus langsung tanpa memperdulikan kondisi ideal, terus saja Rukin katokan cekak nulung wong kan gak ideal, mungkin gak sopan. Tapi kalau dalam keadaan darurat terus sampean wajib langsung mau ngenteni kelaminan sih. Langsung. Karena emergensi. Apalagi ini dosa kafir yang kalau berlangsung bisa neraka selawase. Paham ya? Paham ya maksud? Sebab itu dalam aturan fikih yang ekstrim, sekali ada orang minta masuk Islam, kamu saat itu juga berdiri warai atau wis lungguh rasa kadare. Pun Pak kalau warai, baru warai lagi kayak notek, baru warai lagi konadus. Pokoknya harus saat itu juga. Mengenai kalau suwon kangkang sing ngaji kalau tembiki, nak orang kafir masuk Islam, masuk ketemu dengan Malioboro, ya syahadat non Malioboro. Paham ya? Ketemu dengan Sarkem, ya syahadat non Sarkem. Saat itu juga. Okay? Saat itu, soal kok ono prosesi nanti di masjid disaksikan orang banyak itu prosesinya, tapi penghilangan kafir harus saat itu juga. Kadang-kadang wong salah paham, nyongkone proses syahadatnya ngenteni ning masjid atau itu keliru kan, itu mau prosesi. Kabeh ulama sepakat pengislamannya harus saat itu juga. Paham ya, soal nanti ada prosesi ingin disaksikan orang banyak, ini monggo itu enggak masalah, tapi harus saat itu. Begitu juga menyangkut kawin kumpul kebo, ya harus saat itu juga. Misalnya wonten tiyang biasa kujian ngalor ngidul, biasa kumpul kebo terus kepengin tobat. Jam 2 teko ning Ruhin, sak waline teko, Pak Ruhin kula kepengin anak kula jenengan kawinno ngeten. Ruhin kudu jawab nggih sakniki. Mboten kula dereng siap-siap, dereng gadah dhuwit seminggu malih mboten kedah sakniki.
Karena kalau gak dikawekno saiki kok bengi kumpul kebo. Bengine kelon cek kumpul kebo. Kowe cek tanggung jawab wong kowe iso ngilangno kumpul kebo iku lewat menikahkan saat itu juga. Lah soal dekne nentang kula ki nate ngalami, tapi niki dereng siap Gus kula ngundang dulur-dulur seminggu malih. Niku urusane jenengan pokoke kawin saiki. Iku urusan prosesi kok. Ya mon, nurut Gus. Ya kudu nurut. Karena tadi, saiki misalnya jam 2 iku mbok kawekno, kok bengi kelon nikah kan? Nikah sahih kan? Halal. Tapi nek saiki ra mbok kawekno seminggu kas, kan biasa kelon-kelon meneh. Berarti seminggu kowe melok bertanggung jawab. Parah kan loro to ben ra melok kelon. Tanggung jawab. Mergo kowe dikai kesempatan pangeran menghilangkan kemaksiatan tadi, tapi kamu tidak melakukan. Makanya fakir saya ekstrim nggak eksak sampai seperti itu, sampai se-ekstrim itu. Dan kita harus percaya itu, memang masuk akal kan? Ya mau analoginya kayak uang kecelakaan, uang apa kentir banjir atau kecelakaan yang dalam. Kalau kamu menolong nunggu kondisi ideal, apa saat itu juga kamu tolong? Nah misalnya kelambi Rugen pas beli dia orang kecelakaan, noto kelambi C, kausan C, terus amit C, amit gitu. Saya umam kebakaran, mau sok etika dijogo. Ngapunten Kang Mustafa, badhe nyuwun tulung, nganggur mboten. Apa? Nih ngapunten nggih ganggu. Mak kula kebakaran wis rak mati kabeh sama mamu. Ya kudu ae elek iki lho mak kobong, wis kudu langsung